Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik 24 Februari 2024. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Tema renungan bagi kita hari ini adalah menjadi sempurna, sebab Bapamu di surga adalah sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam video-video saya yang terdahulu, terutama tentang Bunda Maria adalah steril dan tentang fitnah terhadap Bunda Maria, ada beberapa komentar yang bernada pertanyaan. Lalu, kalau Yesus adalah Tuhan, lalu siapakah yang disembah orang sebelum Yesus lahir? Dan pertanyaan ini ditanyakan oleh orang-orang yang belum mengimani Kristus. Mereka berkomentar seakan-akan ingin menjebak orang Kristen bahwa Allah itu ada setelah Yesus lahir sebagai manusia, ingin menjebak iman kita orang yang mengimani Kristen. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya fenomena seperti ini kerap terjadi dalam sejarah perjalanan iman kekristenan, dalam sejarah perkembangan gereja. Kita lihat dalam kitab suci di Perjanjian Lama, sudah banyak aturan iman, aturan keagamaan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum kedatangan Yesus, yang dibawa oleh Nabi Musa dalam 10 perintah Allah. Banyak di sana aturan bagaimana hidup beragama sebelum kedatangan Yesus. Dan salah satunya ada dalam Injil hari ini tentang hal mengasihi manusia. Di dalam aturan lama sebelum kedatangan Yesus ada perintah firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun setelah kedatangan Yesus, Yesus mengadakan reformasi ajaran iman. Yesus memperdalam ajaran iman itu dan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah baginya. Ini adalah dua aturan yang bertentangan. Firman yang pertama mengatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus melakukan reformasi, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah baginya. Bila musuh pun sudah kita kasihi, apalagi saudara dan teman-teman kita, tentu kita juga mengasihi. Disinilah Yesus memperdalam aturan itu. Dan setelah adanya reformasi hukum, reformasi firman oleh Yesus, tentu kita pun yang mengimani Kristus harus berpegang kepada firman yang disampaikan Yesus ini. Sebab disinilah nampak kasih itu benar-benar kasih yang sesungguhnya. Sebab apa yang dikatakan Yesus, karena Bapa yang di surga memberi matahari, memberi hujan kepada orang jahat dan juga kepada orang baik. Ini dikatakan. Hal ini dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kehidupan kita, bagaimana iman kita, dan bagaimana saudara-saudara kita, mungkin ada perbedaan iman, perbedaan kehidupan. Ada yang baik, ada yang jahat. Tapi nyata
bahwa matahari dan hujan sama-sama kita rasakan. Bila Allah pun tidak membedakan kasihnya kepada kita yang mengimani Tuhan dan kepada saudara-saudara kita yang tidak mengimani Tuhan. Tuhan memberikan hujan dan panas yang sama kepada kita. Apakah kuasa kita untuk tidak mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kita? Ini suatu perintah yang secara manusia aneh, tapi inilah perintah yang sesungguhnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang bagi kita, bagaimana mungkin kita mengasihi musuh, mendoakan orang yang menganiaya kita? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana mungkin? Karena kita berpikir secara manusiawi yang masih dikuasai ego. Ego yang masih bersemayam dalam hati kita. Bahwa kita merasa kita sudah benar dan tidak boleh disakiti. Kita sudah baik, tidak boleh dikhianati. Tapi apakah bila ukuran itu dilakukan Tuhan juga kepada kita, apakah kita sanggup? Jika suatu kesalahan dan kekurangan kita sungguh-sungguh diperhitungkan Allah kepada kita, apakah kita layak untuk kelak berbahagia di sisi kanannya? Untuk kelak menjadi kawanan domba yang dikumpulkan di sisi kanannya? Pertanyaan kita, apakah pantas kita mendoakan yang menganiaya kita, mengasihi musuh kita? Harus kita kikis, kita buang, agar Allah juga tidak memperhitungkan itu kepada kita. Kita harus terus, terlebih di masa prapaskah ini, berusaha memperbaiki diri, mereformasi cara berpikir kita yang selalu mengutamakan ego kita, mengutamakan keangkuhan diri kita, rasa benar. Kita kikis dengan jiwa pengampun, jiwa kasih. Sebab apa yang dikatakan dalam pepatah masyarakat kita, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Atau dalam pepatah orang Batak mengatakan, dang dau tulis sian punana. Artinya buah itu idealnya harus mencerminkan pohonnya. Anak harus mencerminkan orang tuanya. Kita mengaku sebagai anak-anak Allah. Allah juga mengharapkan kita menjadi cermin terhadap kasih-Nya. Bagaimana Allah mengasihi semua umat manusia, baik yang jahat maupun yang baik. Demikian juga lah kiranya kita pun mengasihi saudara-saudara kita, baik itu yang memusuh kita, baik itu yang menganiaya kita, tetap kita kasihi dan kita doakan. Jangan batasi dirimu, jangan batasi hatimu untuk hanya mengasihi yang mengasihi engkau. Jangan kita batasi diri kita, tapi marilah berusaha untuk semakin hari melatih mengasihi semua orang, baik itu yang mengasihi kita maupun yang memusuhi kita, agar kita pun kelak layak disebut cerminan Allah yang Maha Kasih. Marilah di masa prapaskah ini kita melatih diri agar kita dapat pelan-pelan perbaiki iman kasih kita, agar semakin dapat memaafkan, mengampuni, dan mengasihi
orang-orang yang memusuh kita, yang bersalah kepada kita. Sebab percayalah, dengan mengampuni, memaafkan, beban hidup kita akan terasa lebih ringan. Dengan menyimpan dendam, percayalah, hatimu akan selalu dirundung oleh gundah gulana yang tiada berkesudahan. Semoga dengan renungan harian bagi kita hari ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin. Tuhan memberkati.